Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa RSKKI A 2020 tercinta, semoga kalian semua masih dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada semester Gasal 2020-2021. Amin ya rabbal alamin. Untuk kuliah pagi hari ini, untuk kuliah RSKKI itu kita lanjutkan dengan energi surya. Ya. Tentunya kita tahu energi surya itu bersifat kontinu, artinya tidak pernah habis, ya, tidak pernah habis terus-menerus. Kemudian tidak polutif, ya, tidak polusi, sangat dapat diandalkan, kredibel, dan juga tidak perlu berbiaya. Ya. Itu adalah nilai kelebihan daripada energi surya. Ya. Adapun kekurangan daripada energi surya itu adalah tidak konstan. Tentunya tidak konstan karena ada perubahan musim, sehingga sifat kontinunya itu akan menentukan perubahan daripada nilai intensitas matahari yang akan dapat kita terima. Ya. Itu segi kekurangannya adalah yaitu antara bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Itu ada perbedaan. Karena kita tahu bahwa lintasan daripada bumi yang mengelilingi matahari itu memberikan gambaran bahwa lintasan bumi itu adalah tidak dengan kecepatan tidak konstan, sehingga lintasan daripada bumi yang mengelilingi matahari itu adalah berbentuk elips. Lintasan elips ini memberikan gambaran bahwa kecepatan daripada rotasi bumi terhadap matahari adalah tidak konstan. Sehingga bentuk lintasannya mendekati lingkaran, tapi yang pada dasarnya adalah berbentuk elips. Di mana energi surya merupakan satu energi elektromagnetik, ya, yang dipancarkan oleh matahari, ya, sehingga nanti akan dia bersifat sebagai ini, jadi mempunyai sifat sebagai mengalami proses fotosintesis atau heliochemical. Gelombang elektromagnetik ini juga akan mengalami proses helioelectrical atau produksi listrik oleh sel surya dan mengalami proses heliotermal, yaitu penyerapan radiasi matahari yang dapat dikonversikan menjadi energi termal. Itu adalah 3 jenis proses dari gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh matahari. Ya. Jadi yang pertama akan mengalami proses heliochemical, proses fotosintesis, tentunya dapat dijelaskan nanti satu persatu. Kemudian proses helioelectrical, dan yang ketiga adalah proses heliotermal. Setelah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh matahari tadi, energi matahari tadi, yang dapat dikelola menjadi proses fotosintesis, produksi listrik oleh sel surya, penyerapan radiasi matahari yang kemudian dikonversikan menjadi energi termal, itu dapat kita lihat pada ini, yaitu pada proses fotosintesisnya, pada proses produksi listrik oleh sel surya, dan proses heliotermal, yaitu konversi dari radiasi matahari ke dalam bentuk energi termal. Perlu diketahui bahwa isolasi surya total
pada permukaan, di mana isolasi surya total pada permukaan terdiri dari komponen langsung, ya, atau isolasi langsung dari sinar matahari, dan diperoleh dari komponen difusi atau isolasi difusi, ya, yang tersebar tadi. Untuk mendapatkan daripada isolasi surya total nanti akan kita lakukan yaitu satu perhitungan daripada yang pertama komponen langsung, ya, atau isolasi langsung dari sinar matahari, ya. Itu akan kita lakukan yaitu di mana isolasi langsung dari sinar matahari, ya, itu akan kita lihat nanti adalah waktu dari tahun, ya. Jadi isolasi langsung pada sebuah permukaan tegak lurus terhadap sinar matahari itu tergantung pada waktu dari tahun, waktu dari hari, garis lintang permukaan, dan kondisi atmosfer. Inilah 4 faktor yang menentukan terhadap isolasi langsung, ya, komponen langsung isolasi dari matahari terhadap permukaan yang tegak lurus terhadap sinar matahari. Dari 4 faktor ini akan kita lihat nanti satu persatu, yaitu apa yang dimaksud dengan waktu dari tahun nanti. Ini adalah kita mengenal yaitu waktu matahari. Waktu matahari itu adalah ini, bumi bergerak mengelilingi matahari dalam satu orbit yang berbentuk elips. Ini memberikan makna bahwa kecepatan bumi dalam mengitari matahari itu tidak konstan sehingga lintasannya berbentuk elips, sampai memang mendekati daripada berbentuk lingkaran. Jarak terdekat, jadi kapan bahwa karena bumi tadi mengelilingi matahari, jarak terdekat matahari terhadap bumi itu tergeser pada bulan Desember, tanggal 21 Desember. Ya. Di mana pada 21 Desember, titik terdekat antara bumi dan matahari, yaitu yang berjarak sebesar 89,8 juta mil. Ya. Sedangkan titik terjauh antara bumi dan matahari itu berkisar pada 22 Juni, di mana titik terjauh yaitu berjarak sekitar 95,9 juta mil dari matahari. Ya. Jadi dengan demikian, karena mengingat tadi bahwa tidak kontinu tadi, itu adalah satu dasar sehingga isolasi langsung dari gelombang elektromagnet matahari terhadap permukaan bumi, ya, itu sangat ditentukan oleh posisi daripada bulan tadi. Posisi dengan bulan Desember dia akan merupakan titik terdekat, tadi kalau sudah bulan Juni dia merupakan titik yang terjauh. Sehingga dengan demikian besarnya isolasi langsung dari matahari tadi, dari energi surya, tentunya akan berbeda. Itulah memberikan gambaran pengertian yang tidak kontinu tadi. Jadi selain daripada musim, ternyata juga tergantung daripada jarak terdekat dan jarak terjauh antara bumi dan matahari. Kalau jarak terdekatnya antara bumi dan matahari terjadi pada 21 Desember dengan jarak sebesar 89,8 juta mil, sedangkan titik terjauh antara bumi dan matahari terdapat pada 22 Juni dengan jarak sebesar 95,9 juta mil. Sehingga dengan demikian maka waktu matahari tadi, ya, jadi waktu matahari tadi, karena mengingat daripada titik terdekat dan titik terjauh pada masing-masing bulan Desember
dan pada bulan Juni, maka akan menyebabkan bahwa waktu matahari, ya, ternyata ada perbedaan, ya, perbedaan daripada tadi isolasi langsung tadi dari energi surya antara bulan Desember dan bulan Juni. Maka dengan demikian maka dapat kita katakan bahwa waktu matahari rata-rata, waktu hari matahari rata-rata itu memberikan makna adalah yaitu isolasi langsung antara bulan Desember dan bulan Juni. Sehingga waktu matahari rata-ratanya adalah waktu matahari setempat jika bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan yang konstan. Di mana objeknya ya. Kemudian kita lihat bahwa waktu matahari timbul, jadi tentunya di sini artinya memberikan gambaran tadi karena mempunyai jarak terdekat dan jarak terjauh, maka waktu matahari timbul itu bisa terjadi lebih cepat atau bisa terjadi lebih lambat daripada waktu matahari rata-rata. Ya. Jadi memang betul terjadi bahwa matahari timbul itu bisa akan lebih cepat. Ya. Contohnya kita lihat adalah kalau misalkan gambaran kenaikan pada bulan ini, pada bulan November, Desember ya, tentunya dia lebih cepat. Ya. Matahari timbul lebih cepat. Gambarannya adalah kalau kita lihat subuh kan sudah masuk jam 4:04 subuh. Sehingga tentunya lebih awal matahari, tadi waktu matahari muncul akan lebih cepat dibandingkan dengan waktu matahari rata-rata. Itu sekarang kan bulan November 2020 mendekati Desember. Demikian nanti pada bulan Juni mungkin pada waktu subuh dia akan lebih lambat ya, lebih lambat. Artinya mungkin waktunya tidak jam 4:30 atau mungkin jam 5 kurang ya. Jadi sekarang itu kan jam 4 kurang pada bulan November ini subuh, sedangkan pada bulan Juni nanti mungkin subuh akan jatuh pada sebelum jam 5. Jadi dia terlambat ya. Jadi artinya waktu muncul matahari itu lebih lambat daripada waktu matahari rata-rata. Itu sebagai contoh daripada pemahaman disebabkan karena adanya titik terdekat dan titik terjauh antara bumi dan matahari pada bulan Desember dan bulan Juni. Sehingga mengakibatkan bahwa waktu matahari timbul bisa lebih cepat dan waktu matahari timbul bisa lebih lambat dibandingkan dengan waktu matahari rata-rata. Adanya perbedaan waktu matahari timbul tadi lebih cepat atau matahari timbul lebih lambat, atau secara umum dikatakan perbedaan waktu tadi, perbedaan waktu matahari timbul dengan waktu matahari rata-rata tadi. Perbedaan itu disebabkan oleh yaitu antara waktu matahari sebenarnya yang disebut dengan waktu matahari nyata atau AST, apparent solar time AST, dan waktu matahari rata-rata MST, means solar time tadi MST. Nah tentunya di sini dikatakan bahwa perbedaan waktu antara waktu matahari nyata AST dengan waktu matahari rata-rata MST, itulah disebut dengan persamaan waktu. Jadi persamaan waktu itu bukan satu bentuk model persamaan, tidak. Tapi persamaan waktu itu adalah satu bentuk daripada sebuah faktor koreksi, ya, faktor koreksi yang tergantung dari waktu tahun tadi. Jadi waktu tahun tadi Juni, Desember, itu waktu koreksinya. Sehingga dengan demikian maka dapat kita lihat, karena tadi pada Desember dia jaraknya lebih dekat
sehingga menyebabkan daripada waktu munculnya matahari juga lebih cepat. Kemudian ya lebih cepat ya, Desember kan. Tadi lebih cepat tuh gambarannya supaya memudahkan tuh karena subuh tadi ya. Subuh bulan November ini kan jatuh pada jam 4 kurang seperempat. Ya. Jam 4 kurang 15 menit. Tapi nanti kalau waktu bulan Juni, subuh itu mungkin jatuhnya pada bulan Juni jatuhnya pada jam 5 kurang seperempat. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan munculnya waktu matahari timbul kalau pada bulan Desember itu lebih cepat, tapi kalau waktunya pada bulan Juni, waktu matahari timbulnya lebih lambat. Karena ada perbedaan tadi, sehingga akan terjadilah satu faktor koreksi tadi. Faktor koreksi itu tentunya akan menyebabkan satu nilai yang lebih plus, jadi lebih cepat dan faktor koreksi yang minus, berarti lebih lambat. Jadi dengan demikian persamaan waktu sebagai faktor koreksi yang memberikan nilai positif atau menginterpretasikan daripada waktu matahari timbul itu lebih cepat, faktor koreksinya negatif, memberikan interpretasi bahwa waktu matahari timbul itu lebih lambat dari waktu matahari rata-rata. Ya. Nah, inilah kita lihat jadi perbedaan antara waktu matahari nyata AST dengan waktu matahari rata-rata MST, ya, MST itu dinamakan dengan persamaan waktu yang merupakan sebuah faktor koreksi, bisa berharga positif, bisa berharga negatif. Nah, ini dinamakan. Faktor koreksi akan berharga positif terjadi pada bulan November. Kan tadi kan kita tahu bahwa pada bulan Desember itu kan waktu munculnya matahari, waktu matahari muncul kan lebih cepat. Maka faktor koreksinya positif. Sedangkan pada bulan Juni, waktu matahari munculnya itu lebih lambat sehingga faktor koreksinya negatif ini. Ya, pada ini Februari ya. Pada minus 14,4 menit di bulan Februari. Ini faktor koreksi jadi start itu. Jadi adalah ini kali itu ya. Dan pada bulan November dia faktor koreksinya positif sebesar 16,3 menit pada bulan November. Sedangkan pada bulan Februari nilai faktor koreksinya minus 14,4 menit. Nah, inilah korelasi antara titik terjauh dan titik terdekat antara bumi dan matahari pada bulan Desember dan pada bulan Juni itu memberikan korelasi terhadap waktu matahari timbul lebih cepat dan waktu matahari timbul lebih lambat daripada pada waktu matahari rata-rata. Hal ini dinyatakan oleh persamaan waktu sebagai bentuk daripada sebuah faktor koreksi. Nah, setelah kita mengenal daripada faktor koreksi atau sebagai persamaan waktu tadi, dari waktu tahun itu ini tadi, waktu tahun itu adalah Januari, Februari, Maret, April, Desember itu waktu tahun, ya. Kemudian waktu hari tadi adalah waktu hari, tentunya nanti kita lihat waktu hari itu adalah dengan gambaran ini ya. Waktu matahari rata-rata MST tadi ya, perbedaan antara waktu matahari nyata AST dan waktu matahari rata-rata MST itu adalah persamaan waktu atau faktor koreksi. Nah, ini dapat dihitung bahwa waktu matahari rata-rata dihitung secara langsung dari garis bujur setempat.
Jadi waktu matahari dapat dihitung dari garis bujur setempat. Gambaran contohnya adalah ini. Kalau bumi berevolusi sebesar 360 derajat, punya waktunya 24 jam, maka 1 derajat dari rotasi bumi sama dengan 4 menit. Ya. Jadi 1 derajat dari rotasi bumi itu dia bisa membutuhkan waktu sebesar 4 menit. Itu dicari dari ini, dari 24 dikalikan 60 jam dalam menit ya, dalam menit dibagi dengan 360 itu adalah revolusinya di rotasinya tadi 360 sehingga sebesar 4 menit. Jadi pergeseran 1 derajat dari rotasi bumi membutuhkan waktu sebesar 4 menit. Nah, inilah contoh daripada ini adalah waktu hari tadi ya. Jadi waktu hari tadi itu adalah ditunjukkan oleh ini ya. Waktu hari ya. Waktu hari adalah dapat ditunjukkan ini tadi yaitu adalah bahwa pergeseran 1 derajat rotasi bumi membutuhkan waktu 4 menit. Itulah waktu hari seperti itu. Ya. Ada sebuah garis bujur imajiner yang membujur melalui kira-kira pusat dari tiap-tiap zona waktu dengan kenaikan 15 derajat longitudinal yang disebut dengan meridian standar zona waktu. Pada garis bujur ini, waktu matahari rata-rata dan waktu standar setempat adalah sama. Ya. Jadi pada saat ini, pada zona waktu itu, di mana waktu matahari rata-rata dan waktu standar setempat itu adalah sama. Waktu matahari rata-rata secara berturut adalah lebih lambat dan lebih cepat ya ini tadi ya waktu hari ya. Jadi dia akan lebih cepat 4 menit per derajat atau dia lebih lambat sebesar 4 menit per derajat rotasi. Itu yang dimaksud dengan waktu hari tadi ya, waktu hari. Jadi tunjukkan bahwa dia akan lebih lambat atau lebih cepat sebesar 4 menit per derajat rotasi dari waktu standar setempat. Jadi kita lihat tadi kan ada pengertian waktu matahari timbul tadi lebih cepat itu ini ya dalam satuan tadi. Kalau kita ukur dari kalau dia pergeserannya itu berapa derajat sehingga kita bisa menentukan berapa waktu lebih cepat dalam satuan menit. Ya, bisa kita hitung. Kalau dia bergesernya ya berapa derajat, berarti karena 1 derajat itu 4 menit. Kalau kita misalkan pergeserannya dia lebih cepat, rotasinya misalkan sebesar 6 derajat, jadi pergeseran waktunya lebih cepat adalah ya 6 kali 4 menit, jadi 24 menit. Demikian juga kalau dia mengalami waktu pergeserannya lambat, tentunya berapa derajat dia mengalami kelambatan daripada rotasi. Misalkan dia kelambatannya 10 derajat, berarti kelambatan waktu waktu mataharinya sebesar 10 kali 4 menit, jadi 40 menit. Ya. Contoh tadi, gambaran yang lebih realitasnya misalkan pada bulan November, Desember, subuh itu jatuh pada jam 4 kurang 15 menit. Pada saat sekitar bulan Juni, ya, Mei, Juni, begitu, subuh itu jatuh pada pukul 5 kurang 15 menit. Itulah contoh daerah ada yang lebih cepat, ada yang lambat tadi menit tadi. Itu tergantung daripada pergeseran tadi ya. Jadi pergeseran matahari tadi berapa derajat ya. Itu akan bisa kita konversikan dia lebih cepat atau lebih lambat dalam satuan waktu. Tinggal kita mengalihkan terhadap
4 menit untuk perubahan dalam 1 derajat. Ini dapat dituliskan persamaannya waktu matahari rata-rata itu sama dengan waktu standar setempat ditambah derajat timur positif atau derajat barat negatif dari median standar dikalikan dengan 4 menit tadi ini. Ya. Jadi memang tadi kan kita ketahui bahwa waktu matahari tadi dia akan lebih cepat, waktu matahari itu akan lebih lambat berapa menit tergantung daripada ini ya. Berapa derajat tadi ya. Derajat daripada timur itu adalah positif yang mendahului, kemudian kalau koreksinya pada derajat barat dia negatif tadi. Dikalikan 4 menit itu adalah sebagai bentuk daripada di mana pergeseran untuk 1 derajat itu waktu yang diperlukan sebesar 4 menit, sehingga kita tahu bahwa waktu rata-ratanya adalah yaitu waktu standar ditambah. Oleh karena banyak zona waktu beroperasi pada waktu ini, daylight saving ya, di waktu musim panas ya, maka waktu rata-rata, waktu matahari rata-rata MST sama dengan waktu siang lokal dikurangi 1 ditambah atau dijumlah dengan derajat timur positif atau derajat barat negatif dari median standar dikalikan dengan 4 menit. Sama dengan tadi ya. Ini. Jadi ya, rata-rata adalah waktu siang. Jadi waktu standar setempat. Jadi kalau kita ambil di waktu musim panas, jadi makanya waktu standar setempatnya adalah waktu siang. Ya, karena dia musim panas. Ya. Waktu siang lokal. Dengan catatan ini kita lihat dari meridian standar terhadap zona waktu di Amerika Serikat dipertempat di garis bujur 75 derajat. Ya, lintang timur ya, lintang ya timur. Kemudian garis bujur 90 derajat daripada waktu malam ya. Jadi yang perlu kita perhatikan dari ini bahwa pemahaman kita pada waktu ini, pada waktu tahun, waktu hari, ya, garis lintang tadi menentukan terhadap anu dan kondisi atmosfer. Ya. Kondisi atmosfer itu adalah pada dasarnya yaitu faktor kelembapan daripada udara. Itu yang menentukan terhadap isolasi langsung tadi ya, isolasi langsung, ya. Isolasi langsung atau isolasi surya langsung terhadap permukaan yang tegak lurus terhadap matahari. Ya. Ya. Sudut surya. Sumbu rotasi bumi, artinya adalah sumbu polar, adalah miring sebesar 23,45 derajat. Kita tahu memang sumbu rotasi itu dari rotasi bumi itu tidak utara selatan ya, tidak utara tapi miring dia ya. Miring ini gambarnya itu miring 23,5 derajat ini, contohnya seperti ini ya, miring begitu. Nah ini miring ya 23,5. Di sumbu rotasi bumi itu tidak vertikal tegak lurus tapi dia miring ke arah utara ya, miring ini yaitu timur laut ya, antara utara dan barat. Timur laut itu adalah sebesar 23,5 derajat. Ini gambarnya seperti itu. Ya, ini adalah sumbu putarnya ya. Ini dari garis tegak lurus terhadap bidang ekliptika, jadi bidang orbitnya ya. Bidang ekliptika nah, orbitnya berbentuk elips ya.
Bidang eliptika adalah bidang perjalanan bumi ketika ia melintasi matahari. Sumbu rotasi bumi pada dasarnya adalah bersifat searah, unidireksional, searah terhadap sebuah bintang tetap dan inklinasi dari sumbu polar menyebabkan bumi kelihatannya seperti berhuyung terhadap matahari ketika ia bergerak mengelilingi matahari. Sudut deklinasi itu adalah sudut antara sinar matahari dan garis lurus, garis tegak lurus. Ya. Jadi sudut deklinasi adalah sudut antara sinar matahari dan garis tegak lurus terhadap sumbu polar dalam bidang sinar matahari. Untuk garis lintang utara berkisar delta, garis lintang utara itu delta berkisar 0 derajat. Pada equinox, ya, waktu siang dan malam semua sama panjangnya. Jadi memang kita lihat hanya tidak ada perbedaan waktu pagi dan siang dan malam, ada. Jadi equinox, jadi pada sudut besar 0 derajat itu adalah di mana waktu siang dan malam waktunya sama. Jadi hanya memang terjadi pada kalau kita lihat untuk di Eropa itu kelihatan, jadi waktu siangnya lebih panjang itu terjadi pada bulan Mei Juni, ya. Itu waktu siangnya lebih panjang, ya. Tapi pada bulan Desember waktu malamnya lebih panjang, ya. Jadi makanya kalau kita lihat waktu siangnya lebih pendek, tapi kalau pada Mei Juni waktu siangnya lebih panjang, kalau pada bulan November Desember waktu siangnya lebih pendek. Makanya kalau kita untuk berlibur di negara Eropa rata kita milih pada bulan Mei Juni karena waktu siangnya lebih panjang. Jangan pada waktu bulan November Desember itu waktu siangnya lebih pendek. Ya, itu memang bisa terjadi, ya. Jadi biasanya kalau waktu saya itu waktu di Perancis dulu, waktu kita libur di Perancis itu sampai maghribnya itu jam 9. Saya waktu itu bulan Mei Juni, saya itu start Mei Juni itu maghribnya sampai jam 9. Tapi waktu malamnya lebih pendek. Itu memberikan arti bahwa saat itu tentunya tidak pada kondisi equinox, ya, di mana waktu siang dan panjangnya tidak sama. Tapi pada saat equinox pada garis lintang utara 0 derajat, di mana waktu siang dan waktu malamnya sama panjangnya, sama-sama 12 jam maksudnya, ya. Itu terjadi pada musim semi ini, ya, pada musim semi. Jadi pada musim semi itu adalah, ya. Jadi kalau antara bulan Mei Juni itu pada musim ya, di mana sudut ini, ya, jadi cenderung dia bahwa pada sudut deklinasinya itu berkisar positif 23,5 derajat. Jadi kalau kita lihat pada musim semi, ya, di mana waktu siang dan waktu malamnya panjangnya sama, ya, itu di mana pada sudut deklinasinya adalah positif 23,5 derajat pada waktu titik balik matahari, ya. Atau solstice tadi, musim panas. Sedangkan itu terjadi pada ini bulan Juni, kan? Ini 22 Juni. Ya. Pada waktu equinox musim gugur 23 September, di mana sudut inklinasinya minus 23,5 derajat pada titik balik matahari atau solstice tadi. Itu terjadi pada bulan Desember, 22 Desember.
Ya. Artinya di sini bahwa kita ketahui bahwa untuk solstis ya, di mana waktu titik balik mataharinya itu adalah positif 23,5 derajat pada musim panas terjadi pada 22 Juni. Di gambarannya kan antara Juni dan di Desember situ ya. Sedangkan pada waktu musim gugur, yaitu equinoxnya adalah titik balik mataharinya minus 23,5 derajat, itu terjadi pada bulan Desember, 22 di Desember. Ini ditanyakan, ini tabel dari parameter perhitungan sudut deklinasi ya, surya pada setiap tanggal 21. Jadi memang kita lihat itu waktu tahunnya tadi kita ambil waktu harinya adalah ini 21 ini, waktu harinya pada waktu tahunnya setiap waktu tahun Januari Februari tanggal 21. Bisa dilihat di sini memang ada juga itu. Ini tanggal 21 itu contohnya seperti ini ada di ini. Sebentar. 3 itu mana? Nah ini, contohnya pada ini juga ini. Ini 21 ya itu ini. Ya. Nah, ini ya. Jadi setiap hari bulan, hari tahun ini ya ada per harinya 21 Desember, Januari, 21 Februari, 21 Maret dan tabel iradiasi surya ya, energi radiasi surya pada kejadian itu per tanggal 21 diambil. Ya ini. Ini adalah lintasan, jadi kalau kita jelaskan di situ adalah ini. Jadi pada bulan ini, sekitar Maret itu ya, equinox pada Maret itu 21 Maret ya, di mana dia adalah sudut kemiringan daripada sudut kemiringan atau deklinasinya tadi adalah sebesar 23,5 derajat, dia cenderung ke arah antara utara dan selatan tadi, timur laut ya. Timur laut tadi. Itu adalah kemiringannya seperti itu. Pada equinox pada bulan Maret 21. Jadi sedangkan pada bulan Juni, di mana dia kondisi adalah solstis tadi, tepatnya 21 Juni dia solstis ya, di mana posisi daripada bumi seperti itu mengitari matahari itu ya, itu adalah seperti pada lintang. Jadi kita tahu bahwa memang dia pada waktu tahunnya dia tergantung daripada lintasan tadi, lintasan elipsnya ya, hingga pada bulan Juni termasuk dia solstis tadi. Kemudian pada bulan Juli dia aphelion ya ini aphelion, di mana tadi jarak yang paling jauh ini ya. Tadi ada Juni, jadi paling jauh antara Juni kan ya begitu ya. Juni tadi paling jauh, dan yang paling dekat itu adalah pada Desember tadi ya, Desember itu. Yang pada Desember. Kita lihat itu. Kemudian pada bulan September equinox lagi, tepatnya adalah 21 September. Sedangkan pada bulan Desember
solistis lagi. Kalau di solistis ya tepatnya 21 Desember. Kemudian pada Januari sama dengan Juli ya. Pada Juli yaitu perihelium ya. Ini perihelium ya. Itu adalah kondisi daripada lintasan elip bumi terhadap matahari. Ya. Jadi jarak yang paling dekat dan paling jauh. Ini orientasi bumi. Ada beberapa sudut pandang penting dalam perhitungan energi surya pada suatu lokasi tertentu dengan garis lintang L. Posisi matahari dapat didefinisikan dalam bentuk sudut, ya ini sudut tinggi ya, dan sudut asimut. Ya. Jadi pada dasarnya energi surya, perhitungan daripada energi surya itu sangat ditentukan oleh besarnya altitude angle atau sudut tinggi dan juga oleh sudut asimut. Itu yang menentukan terhadap isolasi surya tadi ya. Isolasi surya besarnya daripada isolasi surya dari matahari ya. Padahal tergantung daripada sudutnya, sudut tinggi dan sudut asimutnya. Sudut tinggi adalah beta 1, sudut asimutnya adalah alpha 1, dan digambarkan begitu. Sudut tinggi beta 1 adalah sudut antara sinar matahari dengan garis horizontal terhadap bumi. Jadi sudut tinggi itu tentunya adalah posisi di mana matahari itu di atas daripada permukaan bumi, yaitu yang dibentuk dengan cara kita tarik tegak lurus terhadap permukaan bumi, kemudian kita hubungkan dengan garis horizontal, maka sudut yang dibentuk itulah sudut tinggi tadi. Memang kita tahu dengan sudut tinggi itu kan menentukan daripada ini orbitnya matahari tadi ya. Jadi kalau kita tarik ini tegak lurus itu kan menentukan besarnya sudut tinggi tadi. Artinya setiap lintasan waktu tahun daripada bumi tadi itu menentukan terhadap isolasi matahari tadi. Besarnya intensitas matahari yang diterima oleh permukaan bumi tadi. Dapat dilihat seperti itu. Ya. Sudutnya ini, sudut tegak lurus tadi. Ya. Sudut tegak lurus daripada matahari terhadap permukaan tadi. Sudut tinggi, jadi sudut antara sinar matahari, di mana dia di atas daripada bumi, kita tarik tegak lurus, kemudian kita hubungkan dengan garis horizontal pada bumi, maka itulah sudut tinggi. Tentunya sudut tinggi itu bervariasi terhadap orbit matahari tadi ya. Jadi posisi matahari, bukan orbit matahari, posisi matahari tadi. Sehingga sudut tinggi beta 1 bervariasi untuk setiap waktu tahun. Januari, Februari itu bervariasi. Kemudian yang berikutnya adalah sudut asimut ini ya. Alpha ini ya. Salah ini. Sudut alpha ini biru ya. Alpha 1 ini. Ini alpha 1 ya. Asimut alpha 1 yaitu sudut antara proyeksi horizontal sinar matahari dengan garis batas selatan yang ditarik dengan searah dengan jarum jam. Memang bisa dilihat nanti pada gambar aja ya. Sudut-sudut ini dapat dihitung dengan menggunakan sudut garis lintang L, sudut deklinasi delta, dan sudut jam H sebagai berikut. Nanti kita bahas secara spesial pada energi surya akan nampak nanti besaran-besaran daripada garis lintang L, sudut deklinasi delta, dan sudut jam H. Ini secara umum diterima dulu aja seperti ini.
nanti akan kita bahas secara khusus untuk energi surya. Kemudian ini yaitu sin beta 1 sama dengan cos alfa kali cos delta kali cos H ditambah sin alfa ditambah sin delta, ya, di mana sin alfanya adalah ini. Blok aja. Ini. Ini adalah sudut asimut, ya, sudut asimut, yaitu dimulai dari sudut ini, ya. Sudut asimut dan sudut tinggi, ya. Sudut tinggi itu beta 1, sudut asimutnya adalah alfa 1. Kemudian sudut jam H ini juga ini. Jadi apa sudut jam H itu juga ada, yaitu ya, sudut jam H seperti sudut asimut sinar matahari adalah positif bila lewat tengah hari dan negatif bila sebelum tengah hari. Itu sudut jam tadi, ya. Jadi sudut jam H itu bisa negatif, bisa positif, positif lewat setengah hari, negatif bila sebelum setengah hari. Itu sudut jam. Sudut jam H dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini, yaitu persamaan berikut ini adalah ini, yaitu ini persamaannya adalah ini, kita blok aja. Ya. Yaitu sudut jam H sama dengan 0,25 kali jumlah menit sebelum tadi, ya. Kan kita tahu bahwa kalau apa namanya negatif itu ini negatif kalau dia sebelum tengah hari, kalau positif setelah setengah hari ini, atau setelah setengah hari, ya, lewat setengah hari plus dikalikan ST, jadi waktu nyata, ya, waktu nyata daripada sinar matahari, waktu nyata. Harga alfa 1 dan beta 1, alfa 1 adalah sudut asimut, beta 1 sudut tinggi, ditabulasikan dalam lampiran K sekaligus dengan harga isolasi surya langsung pada lintang yang berbeda, ya. Untuk menghitung sudut antara sinar matahari dengan garis tegak lurus permukaan theta, orientasi permukaan harus ditetapkan, ya. Jadi maksudnya bahwa permukaan tadi adalah kita tetapkan itu adalah yaitu berapa derajat tadi, ya. Jadi 23 derajat, 23,5 derajat itu sebelah kanannya utara atau kepada timur laut, atau sebelah kirinya utara, ya, atau masuk daripada barat laut tadi. Sudut asimut dari permukaan alfa 2 adalah sudut antara proyeksi horizontal dan garis normal ke permukaan dan garis batas selatan yang diukur dalam arah jarum jam. Sudut kemiringan beta 2 dari permukaan adalah sudut antara permukaan dengan horizontal. Sedangkan sudut alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2 dapat dihitung, maka sudut theta dapat pula ditentukan dengan persamaan ini, ya. Dengan persamaan ini, cos, dengan persamaan cos theta sama dengan sin beta 1 kali cos beta 2 ditambah cos beta 1 kali sin beta 2 kali cos alfa 1 min alfa 2. Untuk permukaan horizontal, ya, kita tahu horizontal
maka beta 2-nya 0, sehingga sin beta 2-nya 0, cos beta 2-nya 1. Maka persamaan 2.17 menjadi cos theta sama dengan sin beta 1 atau theta sama dengan 90 derajat min beta 1. Untuk permukaan tegak lurus, maka beta 2-nya 90 derajat, sehingga cos beta 2-nya 0, sin beta 2-nya 1, maka persamaan 2.17 menjadi cos theta sama dengan cos beta 1 dikalikan cos alfa 1 min alfa 2, jika cos alfa 1 min alfa 2 itu negatif, ya, negatif. Jadi matahari tidak bersinar langsung pada dinding tegak lurus. Ya. Jadi artinya dia matahari tidak bersinar langsung pada dinding tegak lurus, jadi dia akan merupakan bukan isolasi langsung tadi ya, bukan isolasi langsung. Nilai isolasi surya, jumlah radiasi surya langsung atau isolasi langsung yang jatuh pada suatu permukaan tertentu adalah sama dengan perkalian antara radiasi langsung atau isolasi langsung yang jatuh ke permukaan yang tegak lurus terhadap sinar matahari. Jadi IDN dan cos theta. Jadi kita nilai isolasi suryanya adalah ini IDN dan cos theta. Nilai isolasi tegak lurus langsung itu dapat dicari adalah ini, yaitu adalah nilai isolasi tegak lurus langsung adalah fungsi ketebalan atmosfer yang dilewati radiasi, begitu pula jumlah uap air di udara serta jumlah polusi atmosfer yang terjadi. Panas lintasan atmosfer biasanya dinyatakan dalam bentuk massa udara dalam notasi M, di mana parameter M didefinisikan sebagai rasio massa atmosfer di dalam lintasan aktual, lintasan yang sebenarnya, radiasi surya langsung pada suatu lokasi tertentu terhadap yang terjadi bila matahari tepat di atas kepala, atau beta 1-nya sama dengan 90 derajat. Di luar atmosfer, M-nya sama dengan 0. Ya. Di luar atmosfer, M-nya sama dengan 0. Dan pada lokasi lain, untuk semua tujuan praktis, M itu sama dengan 1 per sin beta 1. Efek transmitansi atmosfer di radiasi surya langsung, khususnya terhadap ini, khususnya terhadap efek kebasahan atau kelembapan, ya, kelembapan, efek lapisan ozon, efek partikel debu, ya, itu intensitas, di mana intensitas radiasi normal langsung IDN dalam satuan watt per meter pangkat 2 pada permukaan bumi dapat pada suatu hari yang jernih, ya, terang maksudnya, dapat ditaksir dari persamaan ini. Ya. Persamaan inilah persamaan daripada besarnya intensitas radiasi langsung. Ya. Dalam satuan ini. Ya. Kita lihat dengan persamaan 2818. Di mana IDN adalah intensitas radiasi normal langsung, A-nya adalah isolasi ekstraterestrial, kemudian B-nya koefisien kepunahan atmosfer tergantung pada waktu dari tahun dan jumlah uap air yang terdapat di atmosfer. Harga keabsahan
atmosfer setempat dan ketinggian elevasi setempat bisa saja berbeda ini, ya, bukan bias, bisa saja berbeda, secara nyata dengan atmosfer rata-rata pada permukaan laut. Angka kejernihan, ini cuaca ya, kejernihan, adalah rasio antara harga isolasi langsung pada hari yang jernih aktual pada satu lokasi tertentu dengan harga bagi atmosfer standar pada lokasi yang sama dan harus sama. Garis isolasi surya yang sama disebut dengan isoplat, ya, isoplat atau equal isolation. Arus energi surya total ITTB yaitu dinyatakan dengan arus energi total surya total, yaitu pada permukaan bumi dari setiap orientasi dan kemiringan dengan sudut insiden theta adalah sama dengan jumlah komponen surya langsung ISDN cos theta. Komponen difusi iradiasi surya IDS, jadi sedangkan arus energi surya totalnya I theta, sedangkan difusi radiasi suryanya, difusnya ini adalah IDS, ini IDS, ya. IDS, ya. IDS, sedangkan IDN tadi adalah IDN itu adalah ini komponen langsung, ya. Komponen surya langsung itu adalah IDN, ya. Komponen langsung adalah IDN tadi. Difus itu adalah IDS yang datang dari langit dan radiasi gelombang pendek yang direfleksikan dari permukaan-permukaan yang mengelilingi di bumi. Di mana dinyatakan bahwa ini persamaan inilah persamaan daripada arus energi surya total I theta 0 sama dengan IDN isolasi surya langsung kali cos theta ditambah IDS ditambah IR. Ya. Komponen refleksi IR ini, jadi IR itu komponen refleksi, ya. Komponen refleksi IR itu tentunya memang karena refleksi, ya. Itu tergantung pada karakteristik refleksi dan geometri permukaan yang mengelilingi. Jumlah radiasi yang direfleksikan dapat dihitung dengan menggunakan metode radiasi konvensional. Komponen difusi surya tadi ini, IDS tadi, ya. Komponen surya, IDS ini adalah sulit untuk dihitung karena sifat tak langsung dari komponen tersebut. Tetapi untuk permukaan-permukaan yang terbuka ke radiasi surya langsung, ia merupakan fungsi dari komponen surya langsung. Isolasi surya difusi dapat ditaksir dengan persamaan ini, IDS ini, ya. Dapat ditaksir dengan persamaan 2.220, yaitu IDS sama dengan C kali IDN kali FSS. FSS adalah faktor sudut antara permukaan dan langit. Kemudian harga C ditampilkan bersama-sama dengan A dan B pada tabel 24 dan FSS dapat
diperkirakan dengan persamaan ini, persamaan daripada FES adalah ini. FES sama dengan 1 ditambah cos beta 2 per 2. Ya. Isolasi normal langsung IDN tadi, ya. Isolasi normal langsung atau IDN dapat diperkirakan dari persamaan 218 atau dari tabel surya yang diberikan pada lampiran K sebagai fungsi garis bintang. Waktu dari tahun tadi Januari, Februari, Maret dan sebagainya, dan waktu hari ya, dari waktu hari surya tadi, waktu hari surya nyata, hari tahun, waktu hari surya nyata, ya. Itu dapat kita lihat tabel absorpsi berbagai permukaan terhadap radiasi termal. Saya contoh, ya. Nanti akan kita lihat pada pembahasan berikutnya ini, yaitu pada spesial pada ini ya. Kita lihat pada bab ini nanti kita berikan ini bab 3. Ya, bab 3 ya. Bab 3 itu adalah ini. Jadi kita lihat pada bab 3. Nanti akan kita bicarakan secara spesial yaitu solar energy itu lebih detail pada bab 3 pada pembahasan berikutnya. Ya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya berikan karena ada satu hal yang harus saya lakukan ini sehingga kuliah kita akhiri sampai sekarang aja, sampai hari ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Jadi untuk berikutnya nanti akan kita bahas secara detail daripada solar energy. Ya, ini tentunya bukan bagian daripada salah satu tren daripada tugas akhir mahasiswa teknik fisika nanti bisa ke dalam bentuk solar energy ya. Bisa kalau memang nanti arahnya seperti itu. Makanya kita bahas nanti secara khusus pompa ya, dengan menggunakan solar energy. Ini sekarang mulai meluas pemakaiannya, mulai luas yaitu menggunakan solar energy, pompa air menggunakan solar energy ini sudah mulai luas pemakaiannya. Kemudian yang paling banyak dipakai karena kita lebih menghemat daripada kita menggunakan energi listrik ya. Itu bisa kita pakai. Ini mulai dikembangkan daripada implementasi solar energy untuk pompa air ya, pompa air. Itu nanti akan kita bahas secara detail pada bab 3 ini ya, akan kita bicara dengan bagaimana untuk perhitungan energi surya, kemudian yang tadi seperti alpha beta tadi kan kita tidak digambarkan, sini kan digambarkan nanti ini ya, digambarkan seperti ini tadi tegak lurus itu kan hanya penjelasannya ini LSMT ini kan digambarkan. Nah ini contohnya ini sudut jam, sudut asimut tadi, sudut asimut karena ada digambarkan secara detail pada bab 3 khusus ini. Kalau tadi kan hanya keterangan saja tanpa disertai dengan visualnya dan gambarnya, sehingga kita akan sulit mana yang dikatakan sudut asimut dan mana sudut tinggi tadi. Sudut tinggi ya, ketinggian matahari itu beta 1. Ini kalau kita lihat ini mataharinya ya, kemudian kita dapatkan bahwa sudut jam H itu ini, yaitu sudut jam itu adalah sudut yang dibangun dari ini, sudut dari ini,
antara matahari yang ditarik terhadap not timur ini, ya, timur, kemudian ini terhadap apa ini, antara tegak lurus ini ya, tegak lurus tadi ya, ini, nah ini. Kemudian kalau asimut itu ini tegak lurus dengan ini, dengan matahari penari itu adalah beta 1. Kalau alfanya seperti ini antara tegak lurus dengan horizontal pada bumi ini. Jadi nampak digambarkan, ilustrasinya digambarkan dengan jelas mana sudut asimut alfa 1, mana sudut tinggi beta 1 itu digambarkan dengan demikian juga sudut jam H digambarkan. Ya. Oke, saya kira itu mungkin untuk kuliah hari ini kita akhiri aja. Untuk berikutnya nanti akan kita bahas secara detail pada energi surya. Ada yang perlu dikomentari atau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri dari kuliah kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.